Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya untuk teman-teman MBS 5B. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Ahmad Rosid saya sendiri, Siti Ela Fauziah, Novi Dwi Pratiwi, Muhammad Afiful Muntaha, Nurul Zubaidah akan mencoba menjelaskan mengenai konstitusi. Perlu diketahui sendiri bahwasanya untuk saat ini sebagian masyarakat Indonesia sangat mengabaikan arti dari Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini. Bahkan tidak hanya mengabaikan, tetapi banyak kalangan yang tidak mengetahui apa itu makna dari dasar negara dan konstitusi tersebut. Akan tetapi untuk segala kegiatan kenegaraan padahal berlandaskan pada dasar negara maupun konstitusi. Maka dari itu kelompok kami akan mencoba membahas mengenai konstitusi pada sore hari ini. Adapun rumusan masalah yang kami usung, yang kami angkat diantaranya yaitu bagaimana definisi mengenai konstitusi. Yang kedua, bagaimana sifat, fungsi, dan tujuan konstitusi. Yang ketiga, bagaimana sejarah lahirnya konstitusi Indonesia. Yang keempat, bagaimana konstitusi, bagaimana pembagian konstitusi. Yang kelima, bagaimana pentingnya konstitusi dalam negara. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia. Baik, untuk rumusan yang pertama yang mengenai pendefinisian mengenai konstitusi akan saya jelaskan. Untuk konstitusi atau undang-undang dasar dalam bahasa Latin disebut juga constitutio dalam negara, adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikondisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan terkait prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan yang lainnya. Konstitusi ini memuat mengenai aturan dan prinsip terkait entitas politik dan hukum. Istilah konstitusi ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar dari politik, sebagai prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi ini pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi ini pada umumnya merupakan perkumpulan suatu peraturan yang membentuk serta mengatur atau sebagai peraturan dalam memenuhi kebutuhan negara. Yang selanjutnya mengenai sifat konstitusi. Di Indonesia sendiri sifat konstitusi negara itu ada dua. Yang pertama yaitu sifat konstitusi negara yang sifatnya fleksibel atau luas. Yang kedua sifat konstitusi yang sifatnya kaku. Konstitusi negara ini memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman maupun dinamika pada masyarakat. Sedangkan yang konstitusi negara dikatakan kaku yaitu apabila konstitusi itu sulit untuk dirubah kapanpun. Demikian mengenai pendefinisian mengenai
konstitusi itu sendiri akan dilanjut mengenai sifat, fungsi dan tujuan konstitusi. Terima kasih. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. Yang selanjutnya, tujuan konstitusi. Konstitusi memiliki tujuan yaitu untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, yang dapat dikategorikan menjadi 3 tujuan, yaitu 1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Pratiwi, NIM 18203100058. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum atau semacam kitab hukum pada tahun 624 sampai tahun 404 sebelum Masehi. Sehingga sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan undang-undang dasar. Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya, yaitu pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS, tanggal 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950, tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli 1959. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide kali ini, slide ke-7 dan slide ke-8, yaitu pembagian konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. 4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. 5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Oke, kita masuk pada slide ke-8. Pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi memiliki kemuliaan dan arti penting bagi kehidupan suatu negara. Kemuliaan suatu konstitusilah yang menjadikannya sebagai fundamental law atau hukum dasar dan the higher law atau hukum tertinggi. Hal itu dikarenakan konstitusi dapat disamakan dengan suatu piagam kelahiran suatu negara baru, atau bisa diartikan konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara.
Artinya, konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Terima kasih. Selanjutnya, perubahan konstitusi di Indonesia. Sejak bergulirnya gerakan reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan. Prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 37 bahwa untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 harus hadir sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari anggota yang hadir. Setelah amandemen keempat pasal 37 Undang-Undang 1945 mengalami perubahan bahwa untuk perubahan pasal-pasal undang-undang dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1 atau 3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah anggota MPR. Pada bagian ini dibahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan fokus substansi perubahan yang terjadi. Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, hanya 2 periode masa jabatan saja. Perubahan kedua, substansi perubahan dimaksudkan untuk mempertegaskan hal-hal tentang hak asasi manusia dan memperkokoh eksistensi DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan ketiga, substansi perubahan dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari MPR kepada rakyat, sehingga berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ketiga juga dimaksudkan untuk memperkokoh independensi kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat, substansinya dimaksudkan untuk penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan mempertegas persyaratan pengisian dan tata cara. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi terkait konstitusi. Saya mewakili kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau dalam segi tutur kata masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Nanti bisa dilanjut pada sesi tanya jawab. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.